Belum, Pak. Udah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, ini ada pada halaman yang ke-13 ya. Jadi nanti silakan dibaca juga kembali untuk menguatkan apa yang dibahas hari ini nanti ya. Jadi di halaman ini saya mengutip satu buku yang bisa disebut induk ya, yang bisa sebagai rujukan, yaitu tulisannya Leach dan kawan-kawan 2005 ya. Nanti bisa di-search di mesin pencarian, buku ini ada, bisa di-download ya. Tahapan dalam interpretasi statistik inferensi ya. Ingat kembali ya bahwa statistik inferensi itu maksudnya adalah apa? Yaitu suatu teknik analisis bagaimana membuat kesimpulan tentang populasi dari sampelnya, begitu ya. Nah, jadi kalau kita mau melakukan teknik analisis statistik inferensi, maka tahapannya ada empat ini ya. Jadi ada 4 tahapan. Ya. Jadi nanti ini silakan dipakai ya. Jadi umumnya penelitian di bidang farmasi itu kan banyak modelnya itu penelitian eksperimental ya. Nah, penelitian eksperimental itu secara umum tujuannya kan sama saja, yaitu apa? Apakah perbedaan treatment itu menyebabkan perbedaan hasil, begitu kan ya? Jadi kalau kita melakukan eksperimen itu sebenarnya kan kita ingin melihat apakah dari beberapa treatment yang diberikan itu ada hasil yang berbeda ya. Jadi apakah dari beberapa treatment yang diberikan itu ada treatment yang memberikan efek yang berbeda ya, ataukah ternyata sama saja. Nah, intinya kan begitu sebenarnya. Dan itu adalah jenis penelitian yang paling sering ya ditemukan dalam riset-riset di bidang farmasi ya. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang beberapa contoh ya, seperti apa contoh eksperimennya ya. Jadi kalau kita bereksperimen yaitu untuk melihat apakah treatment-treatment yang diberikan itu, apakah dari beberapa treatment yang diberikan itu ada treatment yang memberikan efek berbeda ya. Berbeda itu mungkin kita mengharapkan ada yang lebih efektif begitu ya, atau lebih baik, ataukah ternyata dia memberikan efek yang sama saja ya. Nah, maka kalau kita ingin menguji itu pasti kita mulai dengan merumuskan hipotesis statistiknya dulu, betul nggak? Jadi kita merumuskan hipotesisnya dulu. Jadi dalam bentuk H0 dan H1. H1 atau H1 itu boleh juga disebut sebagai H alternatif atau HA, begitu ya. Jadi kalau kita mau menguji hipotesis, maka pasti kita mulai dengan membuat rumusan hipotesisnya dalam bentuk H0 dan H1 atau HA ya, H alternatif. Dan ingat kembali bahwa rumusan H0 itu selalu bentuknya itu adalah no effect atau no different gitu ya. Jadi tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan. Jadi kalau kita mau membandingkan beberapa hal, beberapa perlakuan, maka H0-nya itu pasti berbunyi apa? H0-nya itu pasti berbunyi apa? Jadi kalau kita mau membandingkan beberapa perlakuan, maka H0-nya pasti berbunyi apa? Semua perlakuan memberikan efek yang sama saja. Begitu kan singkatnya? Jadi semua perlakuan memberikan efek yang sama saja ya. Jadi tidak ada perbedaan efek dari beberapa perlakuan yang diberikan itu. Jadi H0-nya berbunyi semua perlakuan memberikan efek yang sama saja ya. Nah, H1-nya atau H alternatifnya kebalikannya apa berarti? H1-nya berarti berbunyi apa? Ada perbedaan. Terdapat perbedaan pada semua. Intinya begitu ya. Jadi redaksinya bisa begini. Ada perlakuan yang memberikan efek berbeda. Ya. Jadi H1-nya bisa, redaksinya bisa begini. Ada perlakuan yang memberikan efek berbeda. Ya. Nah, dua pernyataan itu kan bertolak belakang ya. Jadi H0-nya berbunyi semua perlakuan memberikan efek yang sama. H1-nya berbunyi ada perlakuan yang memberikan efek berbeda. Ya.
Berbeda itu mungkin dia lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, ya. Yang penting dia berbeda. Nah, jadi kalau kita melakukan eksperimen, pasti polanya begitu. Kita mulai dengan membuat rumusan tentang hipotesisnya. Jadi rumuskanlah apa bunyi H0-nya dan apa bunyi H1-nya. Itu kalau kita penelitiannya eksperimental, yaitu membandingkan beberapa treatment atau beberapa perlakuan, ya. Tapi kalau penelitian kita bukan penelitian eksperimental, ya, misalnya kita ingin melihat apakah X mempengaruhi Y, tapi penelitiannya bukan eksperimental. Contohnya apa? Penelitiannya bukan eksperimental. Misalnya apa? Jadi ada dua buah variabel X dan Y, dan kita ingin meneliti apakah X berpengaruh terhadap Y. Tapi penelitiannya bukan di setting penelitian eksperimental. Misalnya gimana? Apakah usia itu mempengaruhi apa? Apakah usia itu mempengaruhi apa misalnya? Apakah usia itu mempengaruhi daya ingat? Misalnya begitu ya. Jadi X-nya itu apa? Usia. Iya. Y-nya itu daya ingat. Daya ingat, ya. Jadi apakah X berpengaruh terhadap Y? Apakah usia itu mempengaruhi daya ingat? Nah, penelitian yang seperti ini tidak perlu bereksperimen, kan? Tidak perlu melakukan eksperimen, ya. Jadi penelitiannya itu adalah ex post facto, ya, kausal komparatif, ya. Jadi saya cukup mungkin menemui 100 orang misalnya, lalu saya tanya berapa usianya, lalu saya ukur daya ingatnya, ya, daya ingatnya. Nah, jadi saya hanya mengukur, saya tidak melakukan treatment apapun, betul nggak? Jadi saya tidak memberi perlakuan apapun, saya hanya mengukur X-nya dan Y-nya. Ya. Nah, kalau seperti itu, maka nanti hipotesis penelitiannya, ya, hipotesis statistiknya maksud saya, H0-nya berbunyi apa? H0-nya berbunyi apa? Tidak ada perbedaan waktu dengan daya ingat. Tidak ada perbedaan usia. Kok perbedaan? Bukan perbedaan, ya? Tidak ada pengaruh usia dengan daya ingat, Pak. Jadi X tidak berpengaruh terhadap Y, begitu aja kan? Jadi usia tidak berpengaruh terhadap daya ingat, ya. Jadi no effect atau no difference. Jadi dalam hal ini no effect, tidak ada pengaruh X terhadap Y, ya. Jadi kalau penelitiannya kayak ini berarti no effect H0-nya, tidak ada pengaruh X terhadap Y. H1-nya apa? X berpengaruh terhadap Y. Gitu ya. Jadi kalau penelitiannya non eksperimental umumnya begitu nanti. Biasanya yang dilihat adalah pendekatannya pakai pendekatan asosiasi, hubungan. Kalau eksperimental pendekatannya adalah perbedaan, ya. Jadi analisisnya analisis perbedaan, bukan analisis hubungan, begitu ya. Tapi sebenarnya dua-duanya itu adalah dalam rangka untuk melihat pengaruh X terhadap Y sebenarnya. Betul nggak? Ya, Pak. Jadi maksud saya adalah, kalau ada sebuah penelitian dengan judul pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla, itu analisisnya bisa dengan cara membandingkan, bisa dengan cara mengasosiasikan atau menghubungkan. Ya. Kalau penelitiannya itu didesain eksperimental, maka pasti caranya adalah dengan cara membandingkan. Tapi kalau penelitiannya non eksperimental atau kausal komparatif, maka caranya adalah dengan cara menghubungkan atau mengasosiasikan. Nah, begitu ya. Jelas ya? Jadi kalau ada skripsi judulnya pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Nanti ditanya, ini nanti cara analisis datanya gimana? Kita itu membandingkan atau menghubungkan atau mengasosiasikan. Dilihat saja apakah nanti penelitiannya itu didesain eksperimental atau bukan. Begitu kan ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, sekarang lihat ini, kembali ke yang saya tampilkan ini ya. Jadi, interpretasi statistik inferensia memuat 4 tahapan secara berurutan. Setiap tahapan dipandu oleh pertanyaan sebagai berikut.
ya. Jadi ini nanti mau dibaca. Yang pertama adalah nanti kita perlu menjawab ini. Apakah menolak hipotesis nol? Jadi ini cara interpretasinya yang pertama begitu ya. Jadi setelah dianalisis ya menggunakan alat bantu, software, mungkin SPSS, mungkin bentar ya, ini baterainya habis ya. Saya charge dulu. Ya baik. Jadi yang pertama kita ditanya begini, apakah menolak hipotesis nol? Nah, jadi tahapan ini hanya untuk membuat inferensi menerima ataukah menolak hipotesis nol ya. Jadi pada pertanyaan atau hipotesis perbedaan, maka tahapan ini hanya menyimpulkan ada perbedaan atau tidak. Sementara pada pertanyaan atau hipotesis asosiasi, maka tahapan ini hanya menyimpulkan ada hubungan ataukah tidak. Nah, jelas ya. Jadi kalau hipotesis kita tadi itu tentang perbedaan, ya, maka pada tahap yang pertama ini kita itu harus menjawab apakah menolak H0 atau tidak. Ya. Jadi kalau ternyata menolak H0, berarti pada tahap ini kita sudah bisa menjawab apa? Kalau menolak H0 berarti artinya apa itu? Ada pengaruh, Pak. Kalau hipotesisnya perbedaan berarti ada perbedaan. Oke, gitu ya. Kalau hipotesisnya hipotesis asosiasi, berarti pada tahap ini kita sudah bisa menginterpretasikan ada hubungan, gitu ya. Jadi pada tahap nomor 1 ini kita belum bisa menjawab mana yang lebih baik. Jadi perlakuan mana yang lebih efektif belum bisa. Di tahap 1 ini kita hanya bisa menjawab ada perbedaan atau tidak, itu aja. Di tahap yang awal itu. Gitu ya. Atau kalau hipotesisnya hipotesis asosiasi, kita baru bisa menjawab ada hubungan atau tidak. Ya, kita belum bisa melihat hubungannya itu positif atau negatif, ya. Nah, jadi di tahap pertama itu hanya untuk menjawab menolak H0 ataukah tidak, ya. Nah, menolak ataukah menerima H0 itu dasarnya apa? Berdasarkan Hasil. ya, hasil analisis data nanti, perhitungannya nilai signifikansinya itu apakah lebih kecil dari alfa atau tidak, begitu ya. Jadi kalau mau bikin keputusan menolak H0 ataukah menerima H0, itu caranya ada 2 ya. Jadi kalau kita menghitung manual, nggak pakai software, maka caranya adalah membandingkan antara statistik hitung dengan statistik tabel, begitu ya. Tapi kalau kita menggunakan software, mau SPSS atau Excel, Minitab atau software yang lain, maka cara untuk membuat kesimpulan menolak ataukah menerima H0 itu adalah dengan melihat output yang bunyinya signifikansi itu ya, ada simbol sig ya, sig terus titik gitu ya. Jadi nilai itu yang nanti dilihat. Nilai itu nanti dibandingkan dengan alfa yang kita tetapkan ya. Jadi kalau nilai sig-nya itu lebih kecil dari alfa yang kita tetapkan, maka kesimpulannya adalah menolak H0. Nah, gitu ya. Halo? Iya, Pak. Nah, ya nanti semakin sering praktek akan semakin paham ya. Jadi kalau tidak lebih kecil dari alfa yang kita tetapkan, maka menerima H0. Jadi semua uji hipotesis, mau uji T, mau uji F, uji apa saja ya, itu kriterianya sama ya. Pokoknya tolak H0 jika nilai sig-nya itu lebih kecil dari alfa yang ditetapkan ya. Nah, menetapkan alfa itu bebas atau tidak? Mau 5%, mau 10%, mau 1%, itu bebas atau tidak? Yang menentukan itu siapa? Halo? Halo ya, masih stay ya? Masih, oke. Jadi yang menentukan besarnya alfa itu mau 5%, 1%, 10%, itu siapa? Peneliti. Bebas nggak? Bebas, Pak. Bebas, tapi perlu pertimbangan-pertimbangan tertentu, begitu ya. Jadi kalau riset-riset sosial, mungkin 5% cukup, bahkan mungkin 10% nggak apa-apa. Tapi kalau riset kedokteran, farmasi, medis, ya biasanya ditentukan atau ditetapkan alfa itu lebih kecil dari itu, biasanya 1%. Begitu ya. Nah, jadi alfanya itu ditetapkan lebih kecil ya. Yang artinya menuntut akurasi yang lebih tinggi. Begitu ya.
Jelas ya? Jadi alfanya ditetapkan lebih kecil ya. Nah, jadi kalau mau interpretasi hasil analisis, jadi yang pertama itu lihat menolak H0 ataukah menerima H0. Nah, setelah itu baru tahap yang kedua ya, untuk melihat ya. Jadi jika menolak hipotesis 0, jadi nanti kalau keputusan yang pertama itu adalah menolak hipotesis 0, bagaimana petunjuk pengaruhnya ya. Jadi kalau pertanyaan atau hipotesisnya itu adalah hipotesis perbedaan, maka tahapan ini untuk mengungkapkan kelompok mana yang memiliki rata-rata lebih tinggi. Ya. Bisa dibayangkan ya, jadi ada dua kelompok, misalnya kita tadi mau melihat apakah ada perbedaan rata-rata atau tidak dari dua kelompok itu ya. Nah, tahap pertama tadi misalnya kesimpulannya adalah menolak H0, berarti ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Nah, di tahap yang kedua itu, untuk menjawab, kalau memang ada perbedaan, mana yang lebih tinggi? Berarti mana yang lebih tinggi itu kita bisa melihat mana rata-ratanya yang lebih tinggi. Begitu kan? Betul nggak? Iya. Iya, Pak. Oke. Jadi mana yang lebih tinggi? Itu kalau perbedaan, ya, membandingkan dua atau lebih. Tapi kalau mengasosiasikan, ya, jadi tahap pertama tadi menyimpulkan ada pengaruh. Maka tahap kedua itu kita ingin melihat pengaruhnya itu positif atau negatif. Ya, kan pengaruh itu ada disebut pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Jadi kalau pengaruh positif itu searah ya, semakin tinggi X-nya, maka Y-nya juga cenderung semakin tinggi. Itu pengaruh positif, betul nggak? Tapi kalau pengaruh negatif itu berkebalikan, semakin tinggi X-nya, ternyata Y-nya cenderung semakin menurun. Itu berarti pengaruhnya negatif. Jelas ya? Jelas, oke ya. Jadi itu tahap yang kedua ya. Nah, tahap yang ketiga baru lebih spesifik lagi. Kalau memang ada pengaruhnya, ya, seberapa besar pengaruhnya? Loh, lebih mengerucutkan ya. Jadi kalau memang ada pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya? Jadi pengaruh itu kemudian diukur seberapa besar pengaruhnya. Kalau tentang perbedaan, berarti itu maksudnya adalah seberapa besar perbedaannya. Kalau tentang hubungan tadi itu atau asosiasi, itu seberapa kuat hubungannya. Kan begitu ya? Jelas ya? Jadi kalau semakin tajam perbedaannya, berarti pengaruhnya semakin besar. Kan begitu ya? Nah, itu yang disebut sebagai efek size ya. Jadi besaran pengaruh ya. Nanti cara ngitungnya gimana melihat pengaruh itu ya? Kalau hipotesisnya adalah hipotesis asosiasi, maka dilihat dari R-nya itu ya, koefisien korelasinya itu. Tapi kalau hipotesisnya tentang perbedaan, maka yang dilihat adalah difference-nya itu ya, D-nya itu ya. Nanti dihitung menggunakan rumus begini ya. Ya, jadi bawahnya itu ini cara untuk menghitung efek size-nya itu ya. Jadi kalau hipotesis perbedaan, ngitung D-nya begini. Jadi min yang pertama dikurangi min yang kedua dibagi dengan standar deviasi gabungannya. Nah, nanti contohnya bisa disimak bagaimana proses perhitungannya ya. Jadi semakin besar nilai D-nya, itu menunjukkan bahwa perbedaannya semakin tajam, semakin besar. Ya. Nanti cara bacanya begini. Jadi kalau D-nya nanti lebih besar dari 1, itu disimpulkan berarti sangat besar perbedaannya. Ya. Atau kalau tentang asosiasi, berarti dilihat R-nya ya, korelasinya. Kalau korelasinya lebih besar dari 0,7, itu disimpulkan sangat besar. Ya. Kalau ternyata cuma 0,1, itu berarti pengaruhnya kecil. Ya, dilihat dari korelasinya. Jadi kalau hipotesisnya tentang perbedaan, dilihat nilai D-nya itu. Oleh hipotesis tentang asosiasi, yang dilihat adalah nilai R-nya. R tadi apa? Koefisien korelasi. Korelasinya. D tadi apa? Difference. Perbedaannya. Cara ngitungnya formulanya kayak di atas itu. Ya. Nah, itu tahap yang ketiga ya. Jadi seberapa besar perbedaannya. Ya. Jadi nanti kita bisa menjawab begitu. Nah, baru yang keempat. Ya, jadi nanti supaya interpretasi kita itu lengkap ya. Jadi melalui tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap yang keempat ini. Ini untuk menjawab apakah hasil-hasil tersebut memiliki signifikansi atau kepentingan secara praktis atau klinis ya. Jadi pada tahapan akhir ini peneliti harus mempertimbangkan hasil estimasi tentang ukuran pengaruh ya. Lalu biayanya ya. Jadi ini termasuk mempertimbangkan biaya dan seterusnya ya. Gambarannya begini gambarannya. Misalkan kita menguji cobakan 2 jenis obat. Ya. Pertama adalah obat yang sebelumnya, obat yang sudah
lama ditemukan. Yang kedua adalah obat yang terbaru, ya, obat yang baru. Begitu setelah diuji, ternyata ada perbedaan, ya, perbedaan efek. Dan ternyata arahnya itu adalah bahwa obat yang baru ini memberi pengaruh yang lebih baik, memberi efek yang lebih baik daripada obat yang lama. Begitu dilihat besarnya pengaruhnya, yang nomor 3 itu, ternyata pengaruhnya itu kecil. Misalnya ya, kecil misalnya. Jadi ada sih perbedaannya, tetapi ternyata perbedaannya tidak besar, hanya kecil ya. Lalu lihatlah poin yang keempat. Apakah untuk menerapkan metode yang baru ini atau obat yang baru ini diperlukan dana yang cukup besar ya. Jadi apakah obat yang tergolong baru ini tidak lebih mahal dari obat yang sebelumnya? Kalau ternyata itu lebih mahal atau bahkan justru jauh lebih mahal daripada obat yang sebelumnya, mungkin kita perlu membuat keputusan tidak perlu menggunakan obat yang baru ini. Meskipun hasil ujinya tadi mengatakan apa? Mengatakan bahwa obat baru ini memberikan efek yang lebih baik. Tapi kita tidak memutuskan untuk menggunakan ini karena apa? Karena perbedaannya kecil, sementara biayanya cukup besar atau terlalu besar. Nah, dengan pertimbangan itu, maka lebih baik kita memutuskan untuk tetap menggunakan obat yang lama. Meskipun hasil uji klinisnya, obat yang baru lebih efektif daripada obat yang lama. Tetapi perbedaannya kecil, sementara biayanya jauh lebih mahal. Nah, jadi perlu ada pertimbangan-pertimbangan begitu juga dalam membuat analisis ya. Nah, 4 tahapan ini kalau dilampaui semuanya itu akan memberikan analisis yang komprehensif. Nah, cukup jelas ya? Halo ya? Iya, Pak. Cukup jelas ya? Oke. Ya. Nah, nanti saya ingin mahasiswa kemudian melihat contoh di bawahnya. Jadi saya sudah memberikan contoh beberapa. Jadi ini datanya, ini hipotesis penelitiannya, hipotesis statistiknya, ini outputnya, lalu cara membaca outputnya dari tahap ke tahap saya sudah menyajikan itu, dan nanti supaya itu dibaca oleh mahasiswa.